mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. NIM 1870 213 240 627, NPK 885 19 60 16 30 94. Mata pelajaran Akidah Akhlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, syukurillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Oke anak-anak, adakah hari ini yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu absen kehadirannya satu persatu dulu. Adib Akila Pranaja, Hadir. An-Nur Syifa Dawin Noha. Hadir. Alhamdulillah, karena anak-anakku sekalian sudah masuk semua. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa mulai. Sebagai bangsa Indonesia yang baik, warga negara Indonesia yang baik, tentunya kita harus mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa ini. Bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta air kita terhadap bangsa ini? Yaitu salah satunya dengan kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dipersilakan anak-anakku sekalian untuk berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Sudah semangat untuk belajar? Mana semangatmu? Ini semangatku. Aku semangat. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian sudah semangat untuk belajar. Ibu akan mulai pelajaran pada hari ini. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, Ibu punya pertanyaan. Pernahkah kalian itu bertamu? Pernah. Pernah. Kemana biasanya kalian bertamu? Tetangga. Kerabat. Ke kerabat, terus kemana? Tetangga. Ke tetangga, bagus. Teman. Ke teman. Ke rumah nenek. Ke rumah nenek, jawabannya betul semua. Terus, bagaimana sih
rumah teman. Bagaimana sikap kalian? Harus sopan. Harus sopan, bagus. Mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Tahu adab. Tahu adab, bagus. Semuanya sudah mengerti ya bagaimana cara kita ketika mau bertamu ke rumah teman, ke rumah kerabat. Kenapa Ibu bertanya seperti ini? Karena pada hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji, yaitu adab bertamu. Apa tujuan kita belajar tentang akhlak terpuji, yaitu adab bertamu? Di sini ada beberapa tujuan. Ada 3 tujuan kita belajar adab bertamu. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi adab bertamu dengan benar. Tujuan yang nomor 2, melalui kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan adab bertamu dengan benar. Sebelum Ibu melanjutkan, apa saja adab bertamu? Ibu di sini mempunyai video yang akan Ibu tampilkan di slide di depan. Ini nanti tolong diamati dan dipahami. Don, bagaimana kalau kita ke rumah Andi? Kita ajak main sepak bola. Boleh, tapi pinjam bola Andi saja ya. Oke deh, yuk berangkat. Andi. Don, pintu rumahnya tidak dikunci. Ayo kita masuk. Mau bersihkan kaki dulu tidak? Tidak usah. Oke deh. Andi mana ya? Kok tidak ada orang? Masya Allah, kedua saudaramu itu mau apa ya? Hah? Kaki kotor begitu mau masuk rumah Andi? Aku harus segera ke sana. Aku khawatir mereka akan membuat kekacauan nih. Shh, kaki kalian kotor, cepat keluar. Kami mau ajak Andi main, lalu waktu kami panggil, Andi tidak menjawab dan pintu tidak terkunci. Jadi kami langsung masuk. Berarti kalian masuk tanpa izin. Itu kan tidak dibenarkan dalam agama. Kalau begitu ada adabnya. Atau kalian tadi sudah mengucapkan salam? Sudahlah, tidak mengucapkan salam juga bisa masuk rumah kan? Kalian ini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, apa-apaan kalian? Kan pintunya sudah terbuka. Siapa yang buka pintunya tadi? Masya Allah, kaki kalian kotor sekali. Kalian tahu tidak, ibu sudah capek-capek membersihkan tadi pagi. Bagaimana anak-anak? Ada yang sudah memahami tentang isi video tadi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa yang kalian pahami dari video tadi, anak-anak? Ya, Mas Kiki. Ya, terus? Ya. Ya, bagus, itu jawaban yang benar. Ayo, lagi. Ayo. Ayo, ada lagi? Ya. Tadi itu menceritakan ada 2 anak yang hendak pergi bertamu atau berkunjung ke rumah teman. Terus dia tidak memanggil salam, dia teriak-teriak panggil temannya. Ya. Terus dia juga dalam keadaan tidak bersih kakinya, dalam keadaan kotor. Terus tuan rumahnya keluar. Apa yang terjadi ketika tuan rumahnya keluar? Dia diusir. Kenapa kira-kira kok dia diusir? Padahal dia ingin bertamu atau mengajak temannya bermain. Karena
ke rumah teman, ke rumah saudara dekat, saudara jauh, ke rumah guru, maka kita sebagai umat Islam yang baik harus mempunyai adab, harus mempunyai tata krama yang baik. Bagaimana menurut agama Islam adab yang bertamu yang baik? Di sini ada 7 adab bertamu dalam agama Islam. Yang pertama, coba ada yang bisa bantu ibu untuk membaca? Memanggil salam. Memanggil salam. Dalam agama Islam disunatkan ketika kita memanggil salam ke rumah orang itu tidak boleh lebih dari 3 kali. Ya. Terus adab yang nomor 2, ada yang bisa bantu membaca? Ya, yuk. Meminta izin masuk. Meminta izin untuk masuk. Ketika tuan rumah sudah keluar, kita tidak boleh langsung nyelonong masuk seperti video yang tadi anak-anak ya. Nah, bagaimana? Kita meminta izin dulu. Ketika dengan sama tuan rumah tidak diizinkan, maka kita tidak boleh memaksa. Terus tujuannya nomor 3. Ya, Mas Kiki. Posisi berdiri tidak menghadap Itu masuk. adab yang nomor 4. Ada yang bisa bantu? Ya, ayo. Bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Ada bertamu yang nomor 5. Bu, Ya, Mas Kiki. kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Bagus. Kalau ada tamu berarti ada yang namanya penerima tamu. Sebagai penerima tamu, kita juga harus mempunyai adab, harus mempunyai akhlak. Apa akhlak kita? Yang pertama sebagai penerima tamu, yang pertama itu memuliakan tamunya. Yang nomor 2, disunatkan bagi tuan rumah menemani tamu makan. Ada penerima tamu yang nomor 3. Bila tamu akan pulang, disunatkan bagi tuan rumah untuk mengantarkannya sampai ke pintu rumah. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi adab bertamu dan penerima tamu. Untuk lebih jelasnya, Ibu persilahkan anak-anakku sekalian membaca materi yang sudah Ibu berikan. Dipersilakan dibaca, Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca. Sudah anak-anak? Sudah membacanya? Ada yang mau ditanyakan atau tidak mengerti tentang adab bertamu dan penerima tamu? Sudah mengerti semua? Karena anakku sekalian sudah mengerti semua, Ibu minta 2 anak untuk maju ke depan mendemonstrasikan peran sebagai tamu dan penerima tamu. Dipersilahkan 2 anak di depan. Siapa temannya yang mau maju? Ayo silahkan di depan. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam yang masuk. Apa? Saya mau pulang dulu. Ya, betul. Ya, anak-anak, kalau mau bertamu ke rumah teman atau ke rumah kerabat, yang pertama tadi
baik. Nah, kenapa? Supaya kita sama tuan rumah itu diterima dengan baik juga. Ya, ada yang mau ditanyakan? Baik, karena sudah tidak ada yang mau ditanyakan, sudah mengerti semua anak-anak? Sudah mengerti semua? Yuk, sebelum ibu lanjutkan, yuk. Masih semangat untuk belajar? Mau dilanjutkan? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Baik, karena anak-anakku sekalian masih semangat untuk belajar. Nah, ibu sekarang punya tugas. Nah, karena sudah mengerti semua, ibu di sini akan mengelompokkan kalian menjadi 3 kelompok. Ya, untuk lebih gampangnya, ibu bagi di sini barisan yang bagian selatan ini kelompok 1, terus yang di tengah ini kelompok 2, terus yang utara kelompok 3. Nah, di sini ibu akan memberikan LKPD secara berkelompok. Nanti ini dikerjakan sesuai dengan kelompok yang sudah ibu tentukan tadi. Ini kasih kelompok 1. Nah, di sini ada 4 gambar. Ya. Nah, ada 4 gambar. Gambar 1 sampai 4 di sini. Nah, dijelaskan di sini. Ini yang gambar yang pertama itu gambar apa? Dijelaskan terus ditulis di dalam kolom sini. Oke anak-anak? Sudah siap? Silakan dikerjakan secara kelompok, diskusikan dengan kelompoknya. Nanti setelah ini akan ada presentasi kelompok. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Mas Ardi ada. Dan anak? Sudah semua? Oke. Kalau sudah semua, ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan. Siap? Dipersilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan. Gambar 1, orang yang sedang memetik itu ada berkabut. Gambar 2, kamu sampai pendekat masuk dan tuan rumah mempersiapkan untuk masuk ada berkabut. Gambar 3, tuan rumah menyediakan air minum untuk tamunya ada berkabut. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo, silakan untuk kelompok 2. Nomor 1, ada seorang suara yang memiliki salam untuk mengajak temannya berdoa. Nomor 2, ada sebuah keluarga yang hendak bertamu menyukai untuk masuk ada berkabut. Nomor 3, ada seorang tamu dan tuan rumah menyiapkan hidangan untuknya. Nomor 4, setelah itu para tamu meminta kepada tuan rumah untuk kembali pulang dengan cara memberi salam dan tuan rumah menjawab salam dan mengantarkannya ke pintu rumah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Di sini ada dua orang laki-laki dan perempuan. Mereka bertamu kepada temannya. Mereka mengambil
Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Ada. Ada. Dipersilakan duduk kembali. Ya, anak-anak, itulah tadi jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 semuanya benar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Berarti anak-anakku sekalian sudah mengerti ya tentang adab bertamu dan menerima tamu. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu di sini akan menjelaskan hasil dari jawaban dari ketiga kelompok di sini. Yang gambar yang pertama di sini adalah seorang bertamu, dia pertama kali dia mengetok pintu. Nah, mengetok pintu itu termasuk adab bertamu. Terus gambar yang nomor 2, ketika tuan rumah sudah keluar, dia meminta izin untuk masuk. Itu juga termasuk adab dalam bertamu. Selanjutnya gambar yang nomor 3. Nah, setelah dia minta izin untuk masuk, dia dipersilahkan masuk ke dalam ruang tamu. Dia disuguhi makanan, minuman oleh tuan rumah. Itu termasuk adab bertamu dan juga sebagai penerima tamu. Bagus. Terus setelah itu tamu. Nah, di sini ada tamu sedang memanggil salam. Assalamualaikum. Dijawab dengan tuan rumah, waalaikumsalam. Intinya di sini ketika mau bertamu itu harus memberi salam kepada tuan rumah. Itu jawaban yang benar semua ya. Terus kesimpulan dari teks nomor 2. Di sini diceritakan ada 2 anak namanya Dodo dan Joni. Dia hendak mau berkunjung ke rumah temannya, mau mengajak main. Tapi dia teriak-teriak, tidak panggil salam. Terus dia tidak minta izin untuk masuk, langsung nyelonong masuk ke rumah orang. Terus nyampe di dalam rumah, dia apa yang terjadi? Dia dimarahi dan diusir oleh tuan rumah, oleh temannya. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai adab dalam bertamu. Kira-kira menurut kalian Dodo dan Joni ini perbuatannya benar apa tidak? Tidak. Seharusnya bagaimana? Minta izin untuk masuk, mengucapkan salam, mengetuk pintu. Bagus. Nah, berikan saran yang baik untuk Dodo dan Joni. Nah, itu sudah sarannya. Sebaiknya Dodo dan Joni ketika mau berkunjung ke rumah teman, yang pertama dia dalam keadaan bersih. Terus dia mengetuk pintu dulu, memanggil salam, terus minta izin untuk masuk. LKPD-nya minta tolong dikumpulkan ya. LKPD yang tadi yang kelompok. Karena sudah mengerti semua, Ibu akan memberi evaluasi kepada kalian sejauh mana kalian itu memahami materi yang sudah Ibu berikan dari tadi. Di sini Ibu berikan evaluasi secara mandiri. Ya, di sini evaluasinya ada pilihan ganda. Nanti anak-anak itu memilih jawaban yang paling benar. Nanti setelah itu dikumpulkan di depan. Sediakan bolpen. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas evaluasi mandirinya. Silakan dikerjakan.
Sudah? Kalau sudah, disilakan kumpulkan ke depan. Oke. Kalau sudah semua, apa yang kita pelajari pada hari ini? Adab bertamu. Adab dalam bertamu itu tadi dijelaskan ada berapa, anak-anak? 7. Ada 7. Apa saja? Memanggil saya, meminta izin masuk, terus posisi berdiri tidak boleh menghadap pintu. Terus nomor 4, terus nomor 5, tidak bisa masuk. Nomor 6, terus nomor 7. Itu 7 dalam adab bertamu. Terus tadi juga dijelaskan tentang adab penerima tamu juga. Itu adab penerima tamu itu ada berapa, anak-anak? Ada 3. Yang pertama menyai. Nomor 2 iya. Nomor 3 pintu. Nah, anakku sekalian, bagaimana perasaanmu setelah pelajaran hari ini? Senang. Alhamdulillah. Sudah mengerti semua? Sudah. Saran dari ibu, ketika kalian mau berkunjung ke rumah teman, baik itu dalam keperluan mau meminjam buku, mau mengajak bermain, itu harus mempunyai adab. Ini nanti diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian supaya tidak terjadi seperti video yang sudah berlalu itu. Oke anak-anak, ibu cukupkan sampai di sini dulu pelajaran pada hari ini. Sebelumnya marilah kita baca hamdalah bersama-sama.